potensi wisata kambing, surganya kambing itu di Solo. Datang ke kota Solo, Ya. tidak menyantap kambing, itu nggak afdol gitu ya? Afdol. Kita ngomongin medical tourism. Oh iya. Wisata untuk berobat di sini. Seperti harapan kita Jakarta, tapi ada di Solo, Pak. Ya. Dengan adanya Pracimaten ini, ya inilah yang dipersembahkan dari Mangkunegaran kepada pemerintah kota untuk kerjasamanya kita gunakan untuk fine dining, untuk diplomasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada saat ini saya berada di kota Surakarta. Orang banyak mengenalnya sebagai kota Solo. Saya sekarang berada di halaman Loji Gandrung. Loji Gandrung adalah rumah dinas Wali Kota Surakarta, Mas Respati Ardi. Kenapa saya berada di sini? Karena saya akan bersilaturahmi dengan Mas Wali. Karena Mas Wali beberapa waktu yang lalu mendapatkan penghargaan, tentu saja mewakili pemerintah kota Surakarta, berupa penghargaan Cita Loka Fest dari Tribun Solo. Karena prestasi kota Solo di semester pertama tahun 2025 mendapatkan kunjungan 3,5 juta wisatawan mancanegara dan wisatawan dalam negeri yang mengunjungi kota Solo. Angka ini merupakan ranking pertama dari wilayah Solo Raya dan nomor ketiga di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Setelah kota Semarang dan kedua adalah Kabupaten Banyumas. Ayo ikuti obrolan saya dan kita akan keliling-keliling nanti. Saya mau minta waktu Mas Wali untuk bersama-sama dengan saya mengunjungi lokasi-lokasi wisata unggulan di kota Solo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Selamat Wali. datang Mas Feby. Saya Selamat Feby datang. Mahendra Putra. Ya. Pak, ini luar biasa. Monggo silakan Pak, silakan Ya. masuk. Ini bangunan heritage, betul ya Pak Betul Wali? sekali. Ya, Pak Wali, kalau boleh saya bertanya, Ya. di ruangan ini atau di Loji Gandrung ini, Ya. adakah sesuatu yang apa ya? Ada punya nilai sejarah gitu? Ya, tentunya di Loji Gandrung itu di setiap sudut ada sejarahnya Pak. Tetapi ada yang khusus, yang paling bersejarah dalam Republik ini. Ya. Bangunan ini berdiri tahun 1800 Pak. Gila Dan ya, di udah masa lama bener ya. kemerdekaan diambil alih oleh negara, dan disitulah Bapak Presiden pertama kita kalau singgah waktu di Surakarta, salah satunya di sini. Jadi ada ruang khusus Ruang buat khusus beliau ya? untuk Pak Soekarno yang dulu beliau tinggal ada di ruangan ini Pak. Oke, Kami persilakan. boleh ya melihat ya Silakan. Pak Wali, Ini Pak memang Wali. untuk tamu-tamu spesial biasanya Ya, kami ya. pertunjukkan untuk di ruang tempat tinggal rumah singgah Presiden pertama Bung Karno di kota Solo. Pak Wali, ini properti yang ada di sini memang sengaja pada masa lalu Ya, masih dipelihara ya Pak Wali. Ya. Dan kalau boleh saya tahu Pak Wali, sehari-hari ruang ini dipakai atau tidak? Jadi ruang ini memang sebagai ruang bersejarah, Ya. ruang yang untuk memoriam beliau, Bapak Presiden pertama Pak Bung Karno Ya. ini, furniture, desain, tata letak kami hadirkan ahli sejarawan, ahli cagar budaya dan lain-lain supaya desain dan pelestarian tetap sama. Jadi bukan asal, tetapi memang ada budayawan, ahli sejarah yang memang posisi dan desain-desainnya
memang kita samakan seperti sedia kala. Oke. Tapi setelah kalau sehari-hari, apakah tempat ini juga untuk berkegiatan atau memang sengaja dikosongkan, Pak? Sengaja dikosongkan, memang supaya tata letaknya ini tetap seperti ini, tidak ada kegiatan. Keasliannya terjaga lah Keasliannya ya. terjaga. Oke. Jadi setiap hari tetap seperti ini, ya kita bersihkan setiap hari, tetapi tetap tidak digunakan apapun. Baik, Pak Wali, selain tempat atau kamar yang pernah disinggahi Bung Karno, adakah di bangunan ini yang bersejarah yang lainnya, Pak Wali? Tentunya kan tadi saya sampaikan di depan bahwa semuanya bersejarah, Pak. Jadi mari kita nanti lihat Mas Febi, lihat room tour lah ya, house tour dari rumah dinas Wali Kota Loji Gandrung ini supaya menarik, karena ini arsitek yang dulu arsitek ternama dari Belanda, yang dulu juga sebagai gurunya arsiteknya dosennya Bung Karno. Jadi Bung Karno itu kan sekolahnya di ITB. ITB, betul. Dosennya itu mengidolakan desainer arsiteknya rumah ini. Begitu Pak Wali. Kitabnya sama lah. Makanya beliau singgahi Loji Gandrung ini sangat senang karena beliau juga mempelajari ilmu arsitek. Oke. Mari silakan kita jalan-jalan Bapak. Ayo Pak, mari kita lanjutkan. Jadi bangunan ini seperti mirror Pak. Ya. Bangunan sini dan sebelah sini itu sama persis Pak. Ya. Ini ruang rapat, sini ruang makan, dan di belakang ini tempat ruang taman yang dimana untuk bisa kita menikmati di belakang temu dengan tamu dan lain-lain. Pak, ini tentu sehari-hari Pak Wali juga tinggal di sini ya. Betul Pak? sekali, Ya. betul. Pak Wali, bagaimana rasanya tinggal di sebuah heritage semacam ini Pak Wali? Jadi kalau orang Solo itu soal tentang kroso ya Pak. Iya. Jadi pertama kali saya dilantik, diamanahi, saya mengajak keluarga terlebih dahulu, anak istri. Kira-kira seperti apa? Terbiasa mau enggak dan lain-lain. Tidak mudah, anak-anak saya masih kecil-kecil Pak, masih SD dan masih TK. Ketika di sini mereka sudah terbiasa, barulah saya berpindah di sini. Tapi dengan bangunan heritage ini, saya mencoba Roso ini saya satukan dengan rumah ini. Dengan rumah ini, karena di heritage. Tapi kalau kita nggak Roso, kita nggak nempel, nggak masuk sini Pak, udah nanti panas terus, capek terus. Iya. Ini benar-benar rumah rakyat yang saya hari ini ditugaskan, ya ini menjadi rumah rakyat yang sekaligus jadi rumah dinas wali kota, supaya pikirannya selalu untuk kota Solo, bukan untuk pribadi. Pak Wali, saya itu sebenarnya kepingin minta waktu sedikit Pak Wali. Ya. Setelah kita ngobrol soal Loji Gandrung ini, mana lagi sih spot-spot di kota Solo ini yang kalau tidak dikunjungi nggak afdol, gitu Pak Wali. Boleh ya Pak ya? Boleh lah ke kota Solo, mungkin sambil jalan sini Pak. Kegiatan-kegiatan di sini ini setiap Kamis Pon. Jadi kan kalau orang Jawa itu ada Wage, Pon, Legi, dan lain. Saya lahir di Kamis Pon. Ya. Nah makanya setiap Kamis Pon di situ ada kegiatan seni Pak, itu ada gamelan-gamelan. Oh, gamelan-gamelan yang ada di sana ya. Mungkin mau lihat gamelan-gamelan dulu sebentar ya Pak, ya. kita eksplorasi. Jadi disinilah kita merawat gamelan di pendopo ini, dan di situ ditampilkan Pak. Ya. Jadi itulah gambaran semua di Loji Gandrung, tapi nanti nggak kalah menarik di Solo itu sebelum menuju spot-spot wisata yang menarik Pak. Ya. Yang paling menarik di Solo itu adalah tentang jajan atau makan. Kuliner. Bahasa nasional kuliner. Tapi kalau di sini ini bahasa-bahasa sehari-hari warga Solo adalah Solo the spirit of jajan. Jadi kita harus jajan dulu. Kita harus jajan. Dan nanti ya kita ceritakan bahwa kenapa harus di sini. Oke Pak ya. Kita ke sana ya Pak ya. Selain tadi Pak, mohon sejarah. Ya. Waktu itu ketika Presiden ke-7 Pak Joko Widodo waktu menjabat jadi wali kota ya. Ya. Waktu Mas Kasak ini cerita bahwa ya ini kamar-kamarnya beliau. Ini kamarnya Mas Kaisang, kamarnya Mbak Ahyang,
dan kamarnya Mas Wapres sekarang ya Mas. Ya, Gibran. ya. Jadi, Oh, jadi ini untuk ada- anak-anak. Iya, anak-anak di. Saya kemarin di- cerita, oh dulu anak-anak tinggalnya di sini seperti itu. Itu ya. Dan kamar tinggal saya Pak, Ya. itu persis di sebelah ruangannya Bung Karno tadi. Oh, tadi ya di sebelah ini ya dan Connecting ke kamar saya dan keluarga. Oke. Begitulah room tournya. Jadi kita setelah ini bagusnya kemana, Mas Wali? Kuliner makan kita Pak. Oke. Nanti kita jelaskan makannya suatu di tempat tujuan. Oke. Ya. Oke. Mari. Mas Wali, Ya. saya mendengar bahwa Kota Solo ini kekasannya soal kambing mengambing. Bener nggak nih, Mas? Jadi kalau kita bicara anak-anak sekarang namanya hidden gem. Nah, Nah, ini sebenarnya potensi wisata kambing surganya kambing itu di Solo. gitu ya. Ada beberapa masakan kambing ini, ada beberapa mazhab sampai. Oh gitu. Ada yang suka masak, tongseng, ada yang bakar, ada yang panggang, ada yang sup kambing. Iya, Jadi iya. semuanya ini tadi kita salah satu spot favorit kuliner. Oh gitu Ya, ya. tadi Jadi supaya- istilahnya itu kalau datang ke Kota Solo Ya. tidak menyantap kambing, itu nggak afdol gitu nggak ya. afdol, nggak Iya, afdol. iya. Dulu mungkin nasi liwet, selat, ya memang itu ada. Tapi sekarang ada makanan yang memang sebenarnya ini kita sejauh saya merantau kemana, tetap kambing yang paling enak yang ada di Solo. Mas Wali, Ya. menurut data kunjungan wisata Ya. di Kota Solo ini Ya. sepanjang semester 1 2025 kan angkanya signifikan banget ya. Ya. Mas Wali, apa sih yang membuat menurut pengetahuan Mas Wali Ya. daya tarik Kota Solo buat para wisatawan ini apa saja ya? Ya, jadi uniknya Kota Solo ini di Ya. semua segmen ini gotong royong semua pelaku wisata dan pilar budaya, Pak. Ya. Yang jelas yang kita ada spesial di sini, kita memiliki dua pilar budaya. Apa itu pilar budaya? Satu, Keraton Kasunanan, yang kedua adalah Puro Mangkunegaran. Ya. Ini menjadi daya tarik pertama dulu. Hmm. Tetapi setelah itu, aktivasi-aktivasi yang di seluruh sektor, mulai dari sektor sport tourism atau olahraga, semua pertandingan olahraga kita siapkan di sini, Pak. Kita undang ke FIFA, ke KONI, organisasi kita memang yang jemput bola untuk membuat event di sini. Ya, saya kemarin Pertandingan sempat apa ya, jalan-jalan sore Ya. di Manahan. Manahan, Nah, ya. Stadionnya luar biasa juga. Betul. Dan event-event olahraga kita tarik, Pak. Hmm. Lalu conference atau MICE, Ya. meeting-meeting yang swasta itu juga kita tarik, Pak. Untuk hotel-hotel kita harganya kita konsolidasi supaya tetap masuk di sana. Dan pertunjukan-pertunjukan yang nggak kalah menyenangkan. Ya. Sendera tari, Ramayana, wayang orang, ketoprak, dan lain-lain. Itu mulai dari wayang orang Sriwedari dan Balikpapan sampai pertunjukan di tingkat-tingkat kelurahan, Pak. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini bukan kerja satu dua pihak, justru karena kenapa signifikan, karena menarik, Pak, banyak Ya, sekali. ya. Ya, event-event budaya-budaya yang setiap hari kita rawat terus, dan ini kerja bersama seluruh elemen dan komunitas masyarakat sehingga jadilah wisatawan terus Oke. berdatangan di Kota Solo. Mas Wali, tentu kita perlu mempertahankan kalau syukur-syukur kalau Ya. ditingkatkan ya. Ya pasti. Yang pasti. perlu ditambah, Ya. yang perlu diperhatikan lagi di hari-hari ke depan, Ya. menurut rencana Mas Wali terkait dengan kunjungan wisata ini apa, Mas? Yang pertama dan pas dengan programnya Ibu Menteri Pariwisata, Nah, yaitu wellness tourism. Menurut grafik juga peningkatan spa dan di wellness ini 300% Pak omsetnya. ya, Jadi orang juga sudah mulai beralih memikirkan kesehatan. Kita ada namanya Selasa Yoga dan Gending Jawa, Jawa Wellness. Ya, Kita akan ya. kembangkan essential oils untuk wisatawan-wisatawan supaya merasakan experience wellness-nya di Solo. Dan di Solo ini banyak bangunan heritage yang nantinya akan kita jadikan seperti spa, wellness treatment, Jawa Wellness, gending terapi, dan lain-lain. Ini penting sekali di wellness ini. Menurut saya hal-hal yang belum tergarap baru yang ini akan kita kembangkan ke depannya.
Mas Wali, Ya. kayaknya kita ini udah berhenti, udah nyampe ini. Iya, betul sekali Pak. Udah nyampe di Oke ya. sate kambing Mas Mardi namanya. Mate kambing Mas Mardi iya. sebagai ciri khas dunia perkambingan di Yes, Solo. yes, betul. Mari kita. Mari, silakan, Pak Wali ini luar biasa, ini sudah keluar semua ini. Apalagi ada Pak Ditemani Mardi juga. Pak Mardi. Terima kasih Pak Mardi. Pak Ya. Wali ini coba dijelaskan ini apa ini. Jadi ini sebetulnya ini surganya kambing di Solo ini salah satu Pak. Ya. Salah satu tempat yang tempatnya menarik. Ini ada sate bakar, Sate bakar, tongseng, ini tongseng, gulai, ini gulai. dan hidden gem di sini Ah. goreng mentega Pak. Oh, ini Ini sate goreng mentega. Sate goreng mentega. Ah. Ini yang paling menarik dan Ah. di Solo nggak lengkap kalau nggak ada sambal. Ini sambal bawang mentah asli langsung. Jadi nggak ditambahin apa-apa, langsung dari ulekan ya Pak. Ya. Ini semua nih. Pak Mardi. Iya. Pak Mardi ini mulai buka warung ini kapan Pak Mardi? 2004. 2004 ya. Dan kemudian langsung buka warung sate. Ya. Nah, Pak Mardi kenapa milih buka warung sate, Pak? Ya dulunya ikut orang, terus terus berusaha mandiri ngoten. Tapi ikut orang dulu, belajar bikin sate, kemudian bikin sendiri, dan sekarang jadi dikenal orang gitu. Pak Mardi, kalau boleh saya tahu Pak Mardi, setiap hari itu habis berapa kambing? Saya pilih kilonan itu milih Oh, kiloan. daging yang muda, daging muda itu. Berapa kilo itu Pak? Ya kurang lebih 35 kilo kadang. 35 kilo. Ya. Kalau boleh saya tahu Pak Mardi, ini warung buka jam berapa? Biasanya tutupnya jam berapa? Jam 7 sampai pagi. ya kurang lebih sampai jam 1 jam 2 udah habis. Oh, jadi sore dan malam nggak ada lagi? Tidak ada lagi tenaganya. Istirahat ya. Ngelaras deh Bang Dalu. Dalam 1 minggu nggak pernah libur? Enggak, Buka terus? buka terus. Nah, jadi buka terus cuman sampai jam 1 siang. Tenaganya nggak ada untuk lanjut. Buat Oke. besok lagi. Mas Wali, Ya. Pak Mardi, Ya. kalau ini dibiarin, sayang juga. Ya. Kenapa nggak kita cicipin? Betul, Pak. Boleh nggak ini? Ayo Pak, silakan. Boleh ya. Dari Pak Nah, Mas Wali ini kita cicipin. Ini yang mana? Oh, ini kayaknya ini yang Pak katanya. Mardi. Idem. Bentar. Ini ya Pak Wali ya, Ya. yang khas ini, Ini ya kan? jadi kan ada Mentega. Mentega Pak. Nah, kita rasakan. Sambelnya Pak. jangan. Oh iya. Bapak juga sambel nggak, Pak? Ini ya sambelnya jos ini ya. Sambel bawang. Sambel bawangnya. Mari kita cicipi. Silakan, Mas Pak. Ali ya. Silakan, Pak. Ya. Tribunas, kita nanti cicipi ini untuk mengetahui inilah satu di antara khas dari kota Solo, mentega. Ya. Goreng mentega. Untuk apa deh? Sambelnya nih yang jos. Pak Mardi, kalau seluruh yang menyediakan asupan ini Pak Mardi sendiri. Saya sendiri. Jadi, saya itu anak saya yang ganti gitu. Kalau rame gitu masih saya sendiri yang menguasai. Nanti kalau mengecewakan pembeli kan enggak, masih saya sendiri. Jadi selain di sini ada tempatnya Pak Mardi lainnya enggak, atau Belum. belum ya Pak Mardi ya? Ada adik saya di Mbaki itu. Mbaki. Iya. Tapi ya belum masih tempatnya kurang kota gitu. Ini sambelnya sedikit aja skroso ini. Coba langsungnya Pak. Terusan nggih, sukses nggih. Sukses. Sukses. Laris terus Pak. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi langsung rame bareng iki. Pak Wali, Ya. ini saya udah kenyang. Ya kan? Luar Syukurlah, biasa. alhamdulillah. Kuliner kita hari ini tampaknya
kita harus jalan lagi. Gimana, Betul. Pak? Setuju ya? Betul, setuju Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, Trip mari berikutnya. Kita lanjut ya, trip Ya. berikutnya. Mari kita minum dulu. Mana? Yuk, yuk, yuk. Pak Wali, kita sekarang menuju kemana ini? Ini kita menuju ke salah satu pilar budaya yang tadi saya ceritakan. Yang hari ini exposure-nya luar biasa, jumlah kunjungan wisata juga luar biasa, yaitu Puro Mangkunegaran. Ya. Dan di mana pengageng Mangkunegarannya Mangkunegoro ke-10 Ya. yang kita akrab, kita semua kenal adalah Gusti Bre, itu sangat visioner untuk pengembangan Mangkunegaran, dan kami pemerintah Kota Surakarta sangat terbantu dengan beliau bisa mengembangkan pariwisata di Solo. Ini nanti kita lihat Pak, kita tunjukkan. Pak Wali, kan kalau dari catatan ya, di tahun lalu itu di Puro Mangkunegaran itu dikunjungi 6.700 lah untuk wilayah Kota Solo, kan mestinya lebih besar Pak ya. Nah, supaya ini kan kebetulan Mas Wali, kan ini November. Ya. Bulan depan itu kita udah masuk ke libur akhir tahun ini, Mas Wali. Betul. Jadi peluang itu ya. Ya, sangat peluang. Jadi bagaimana ini nyiapin libur akhir tahun untuk wilayah Kota Solo ini, terutama tadi ada Puro Mangkunegaran, ada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan yang lain. Bisa cerita Mas Ali? Ya. Jadi ini kan menjadi tadi magnet utama. Ya. Tapi kotel efek ini dan masyarakat supaya tidak bosan ke satu titik aja, kita harus siapkan. Jadi ada dua roadmap yang kita siapkan, Ya. Pak. Yang pertama adalah untuk penyambutan dan untuk aktivasi, Ya. itu kita siapkan namanya program Among Tamu. Oh, Among Tamu. Kita ada Putra Putri Solo sebagai duta wisata, Ya. dan ada Among Tamu yang kita buat seperti kalau sekarang namanya travel buddy. Travel buddy teman berwisata. Karena konsep sekarang adalah private trip Pak. Jadi travel buddy ini nanti yang punya narasi menceritakan. Oh, kalau ke sini tadi kayak ke Sate, oh mungkin kalau bangunan wisata, bangunan cagar budaya, aktivasinya dapat Pak. Oh, Jadi orang tuh kan suka dinarasikan cerita. Solo ini kota 1000 narasi cerita. Jadi setiap sudutnya punya Ya. Jadi memberikan narasi mengenai objek-objek wisata. Walking tour. walking tour. Walking tour hari ini banyak sekali dan laris Pak di Solo walking tour. Nah, ya. ya yang kedua adalah tadi setiap people-nya, orangnya. Yang kedua adalah aktivasinya Pak. Nah, aktivasinya ini selain kuliner, selain nanti ada bersepeda, pagi bersepeda aktivasi, ada walking tour, ada Jawa Gending Wellness, ada melihat museum, ada spa, dan sport tourism dan lain-lain. Dan nggak kalah penting yang industri kreatif yang saat ini lagi moncer nih Pak, kuliner. Di Solo berdiri baru 170 coffee shop baru di Solo. 170 coffee shop. Itu kecil-kecil banyak Pak, dan wisata coffee shop ini ternyata menarik bagi anak-anak muda sekarang. Nah, ekosistem ini nanti akan kita buat roadmap sehingga warga punya pilihan. Ayo berwisata berakhir tahun di Kota Solo. Mas Wali juga. Ini kan perlu angka-angka yang sudah bagus itu kan perlu dipertahankan Betul. dan perlu digenjot lagi gitu ya. Nah, apakah ada target tertentu buat Mas Wali? Wah, sudah bagus sih ini di tahun depan 2026 karena pasti ada agenda. Ya, jadi setelah libur akhir tahun, ada liburan awal tahun, ada tengah tahun, itu bisa cerita nggak Mas? Apa yang mau ditargetkan Mas Wali ini di tahun 2026 ini? Ya, pasti jelas ya Pak ya, kalau kita secara di luar ini ya, ada 4 indikator utama Pak yang saya fokus sampai hari ini. Tingkat pengangguran terbuka, lalu angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Ini yang menjadi pilar utama dulu. Indikator ini yang harus kita kejar. Maka dari itu, dari mulai pariwisata, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja harus tertata Pak. Roadmapnya kita buat semua Pak. Dan yang selain wisata heritage yang seperti ini, kita juga lagi menggarap namanya, tadi saya sampaikan bahwa sekarang kita ngomongin medical tourism. Oh iya, medical tourism. Ada 21 rumah sakit di sini Pak. Ya, saya lupa tadi medical tourism. Medical tourism ini sebenarnya saya nggak mau cerita ke Pak Febi, tapi karena Bapak tadi tanya, itu yang baru kita buat roadmapnya. Nah ini nanti ke depan
wisata untuk berobat di sini. Ada imunoterapi Bayi Terawan, ada apa namanya kardiologi yang jantung itu seperti harapan kita Jakarta tapi ada di Solo, Pak. Komplit peralatan. Ada ortopedi, ada kecantikan, ada fertilisasi, ya dan lain-lain. Nanti nggak sampai nih saya ceritakan semua, Pak. Tampaknya kita sudah sampai nih Pak. Siap, monggo Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Ya. Izin mengunjungi Pura Mangkunegaran sebagai satu simbol dari kota Surakarta ini. Ya. Silakan Pak. Iya, Pak. Ya, silakan. Ini kita sudah berada di halaman Pura Mangkunegaran. Mangkunegaran, ya. Tentu kita kepingin tahu dong, Mas B juga. Ini yang di depan kita ini apa dan selanjutnya kita mau kemana ini? Ya, ini supaya tepat dan cerita narasinya tepat. Ya, kasih. Ya. Jadi langsung aja Mas B mungkin bisa menceritakan tentang pendopo ini. Ya, pendopo ageng ya ini berarti ya Mas ya. Izin Pak Pur nanti yang lebih jelas untuk lebih detail. Oh, pendopo ageng. Ya. Jadi Bapak-Bapak sekarang kita sudah berada di Istana Mangkunegaran, tepatnya di depan Pendopo Ageng Istana Mangkunegaran. Sebuah pendopo dengan arsitektur joglo yang terluas di Indonesia, yang dibangun pertama di era Mangkunegara II tahun 1804. Ya. Ini luasannya adalah 61 kali 51 meter dengan daya tampung lebih dari 2.000 orang. Ya. Ya. Nah, di sini ada salah satu keunikan berupa bangunan yang terbuat dari full logam yang dibangun di era Mangkunegara keempat tahun 1877 bernama Bangsal Tosan. Bangsal Tosan. Ya, bangsal itu bangunan, tosan itu logam karena memang full dari logam. Fungsinya untuk dropping off kalau ada tamu datang supaya turun dari kendaraan itu walaupun kondisi hujan tidak perlu pakai payung, Iya, soalnya zaman dulu tidak ya. kebasahan gitu ya. Nah, yang spesial adalah ada inisial dengan tulisan huruf MN dengan 2 kupit di sana dengan ornamen-ornamen yang sangat Eropa, ada ornamen malaikat dan sebagainya. Oke. Ya. Oke. Akulturasi itu Pak. Ah, Mulai ya. dari Jawa dengan sentuhan Eropanya. Karena saya kenal Mangkunegaran itu place Pak. Kalau Mangkunegoro itu subjek Ya. rojonya, jadi pimpinannya Ya. itu Mangkunegoro. Dan Mangkunegaran itu selalu adaptif dengan perkembangan Ya. dengan Eropa, sentuhan lampu-lampunya tadi kan yang pas di ruang Iya, Bung Karno kan lampunya, hampir ya. sama kan Pak. Jadi kental adat budaya yang adaptif, tidak melulu ini ya, lebih kreatif lah. di Kalau mengorganisasi sekarang suasana. kita ini mau menuju kemana, Mas Wali dan Pak B? Ini kita ke Pracimaten, kalau bahasa saya sampaikan begitu. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, apa nih di Pracima, ini seperti apa? Pratima. Ya, mungkin saya mulai sebentar dengan istilah dulu nggih. Ya. Oke. Jadi sebetulnya ini kombinasi dari 2 bahasa, bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Belanda, Pak. Oh. Jadi pengucapannya memang Pracimaten. Pracima sendiri artinya adalah sebelah barat, ten itu kebun. Oh, Jadi kebun artinya barat. kebun sebelah barat. Yang berada di sebelah barat. Iya. Karena acuannya Mangkunegaran di sini, ini posisinya memang di sebelah barat. Lah, dulunya itu adalah sebuah taman dari ujungnya Mangkunegaran yang menjadi bagian dari komplek Taman Ujung Puri. Di era MN7 dibangun sebuah lapangan tenis di sana sehingga pernah ada fasilitas lapangan tenis yang dimana ini direvitalisasi menjadi sebuah fine dining restonya untuk memperkenalkan kuliner yang dimiliki Mangkunegaran untuk masyarakat. Jadi untuk masyarakat pengunjung yang ingin ngersakni dahar di sana, ini bisa menikmati di sana. Nah, Pak, bisa dijelaskan nggak menu apa ya, menu khasnya itu kalau orang mau menikmati kulineri di tempat ini, itu apa? Bisa dijelaskan, Pak? Oh ya, jadi sebetulnya memang ada beberapa kuliner yang tadi mungkin menyambung dari Pak Wali, nggih. Mangkunegaran ini termasuk beberapa hal yang sangat adaptif terhadap beberapa perubahan. Ya, salah satunya yang saya ketahui ya, itu kita mengenal produk itu namanya tape, Pak. Tape ya. Tapi di situ ada sebuah produk makanan yang ini tape ini supaya naik kelas
makanya buat puding tape. Iya, Jadi ini tape yang kita kenal mungkin selama ini kita sebagai bagian konsumsi, ini kan tradisi nasional sekali. Iya. Tapi ini ternyata bisa naik kelas dalam tanda kutip menjadi satu hidangan di sini. Misalnya begitu. Ada juga misalnya semacam selat misalnya ya. Ini saya contohkan aja. Itu kan suatu makanan yang sebenarnya Eropa yang di situ akan muncul atau dimasukkan ke Jawa. Jadi rasanya pun tidak mungkin original dari Eropa. Rasanya sudah Solo, Pak. Iya. Masa lalu ini kan taman, Pak G. Ya, taman itu biasanya selain untuk lapangan tenis difungsikan untuk apa? Apakah untuk jalan-jalan sore atau untuk apa? Jadi era MN7 Mangkunegoro 7 beliau orang yang sangat visioner, termasuk semua putri-putri beliau itu dibuatkan taman, Pak. Yang pertama adalah Taman Partini Town, itu Balai Kambang, ada Partinah Bos, ada Partimah Town, dan ada juga namanya Kusuma Wardani Plain. Nah, ini taman-taman ini juga bagian dari MN7 yang menyampaikan bahwa putri beliau ini ibaratnya seorang putri seperti bunga yang sedang mekar di taman. Sehingga sebagai bagian dari bentuk, kalau di era sekarang mungkin pembuatan public space lah untuk beliau, berkaitan tentang bagaimana beliau mempromosikan bahasanya gitu, Pak. Untuk keindahan dari The Bloom van Mangkunegaran, khususnya seperti Gusti Nurul itu kan terkenal dengan istilah The Bloom van Mangkunegaran, bunga dari Mangkunegaran. Yang ngasih predikat itu Bung Karno bukan? Bukan ya? Yang ngasih predikat Bung Karno ya? Bung Karno, betul. Iya. Dan ini memang yang ini berarti pohon ini, Pak. Ini yang jejak salah satu taman itu yang masih dalam tanda kutip dilestarikan, salah satunya ini pohon ini, Pak. Kalau saya melihatnya semacam karet kebo ya. Ya, jadi ini yang cukup langka. Dan ini sebetulnya masih tembus ke sebuah taman di sebelah kanan ini, Pak. Iya. Cuman ini memang komplek yang cukup luas dan dulu pernah ada juga di sini semacam kolam renang. Jadi kalau mungkin di Jogja konsepnya mungkin semacam water castle gitu, Ya. Jadi untuk bermain air. Ya. Jadi ada dilengkapi kolam renang Iya, juga. dulunya di era Taman Ujung Puri itu. Yang itu ya, Pak. Yang ya? ini, Pak, yang sekarang menjadi ini. Jadi fungsinya untuk kolam renang private keluarga, nggih. Nah, sekarang di masa sekarang apakah lokasi ini juga terbuka untuk umum atau gimana, Pak? Ya. Kalau untuk yang sekarang akses ini bisa diakses untuk tamu yang menikmati di Resto Pracima, Pak. Itu mereka mendapat kesempatan untuk bisa berada di sini, termasuk untuk istilahnya mengambil foto dan sebagainya, relax di sini. Termasuk ada beberapa kali memang kegiatan untuk lebih membumikan Mangkunegaran ke masyarakat. Salah satunya adalah susur sudut Mangkunegaran dan juga Sapa Diraja. Ini untuk ke sini untuk wisatawan. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai resto itu ya, Pak ya. Ya, betul ini. Pracima. Betul, Resto Pracima. Iya. Jadi Tribuners, jadi kalau kita tetirah ke kota Solo, rasanya kalau belum masuk ke sini menikmati kulineri di sini rasanya nggak afdol gitu ya kira-kira, Pak ya. Belum paripurna Iya, kalau belum ke Mangkunegaran. Oke, Mas Wali, kayaknya kita perlu mendekat ke Oke, silakan. tempat itu. Silakan, Pak. Iya. Silakan. Dan nanti juga kita coba, nanti Mas Wali coba jelaskan kepada kita, Mas B mungkin, sebenarnya fasilitas di dalam itu untuk selain untuk kulineri mungkin untuk fungsi-fungsi yang lain selain kulineri ada Ya, nggak? kalau kami ya Pak di pemerintah kota Ya. dengan adanya Pracimaten ini senang sekali menjadi diplomasi kuliner budaya kami juga. Ya. Supaya ketika ada tamu-tamu dari kedutaan, tamu-tamu asing, tamu-tamu eksekutif, VVIP, itu kami punya tempat untuk Iya, bagaimana iya, menyambut beliau-beliau ini. Iya, Nah, inilah yang dipersembahkan dari Mangkunegaran kepada pemerintah kota untuk kerjasamanya kita gunakan untuk fine dining untuk diplomasi tersebut. Ya. Jadi ada jujukan gitu ya Iya, dalam bahasa iya, Jawa iya, ya, iya. jujukan bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi heritage Ya. untuk
terutama buat tamu-tamu Ya. VIP ya Mas ya. Ya. Nah ini yang. Nah Mas Wali, saya Ya. akan Ya. explore Lebih wilayah jauh. Mangkunegaran lebih Ya. jauh. Nah saya tahu Mas Wali kan jadwalnya banyak. Ya, Pak. Oleh karena itu manakala Mas Wali ada acara lain, Siap. ya tinggal saja saya di sini Ya. dan nanti bersama Mas Bey dengan Bapak akan Ya. mengeksplor lebih jauh dari Baik. wilayah Mangkunegaran yang luar Siap. biasa ini. Ya. Sekali lagi Mas Wali saya terima kasih. Saya yang terima kasih sudah dikunjungi di Kota Solo. Tadi ke Loji Gandrung, kuliner hingga penghujung di sini. Saya mohon maaf tidak bisa menemani hingga selesai. Harus bertugas dan silahkan nanti ajak kolega, keluarga untuk bisa berkunjung di Kota Solo tercinta. Ini yang paling penting, Ya. Tribuners. Jadi sekali lagi Mas Wali, saya terima kasih. Moga-moga sukses Amin. memimpin kota Amin. ini Amin. sampai paripurna. Amin. Amin. Terima Amin. kasih banyak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Pak, ini lokasi apa Pak? Ini bisa dijelaskan Pak? Jadi sekarang kita berada di bagian salah satu komplek di dalam Istana Mangkunegaran, Ya. Puro Mangkunegaran, yaitu Balai Warni. Balai Warni. Ya, jadi Balai Warni ini konsepnya adalah semacam tempat tinggal yang digunakan untuk para putri-putri kerajaan yang mereka ini sudah akil balik tetapi belum menikah. Oh, akil balik tapi belum menikah. Jadi dulu selalu ada pemisahan dari putra dan putri raja yang ditandai akil baliknya itu kalau putri itu sudah datang bulan, kalau untuk putra itu sudah sunat. Ya, ya. Jadi ya. kalau mereka sudah akil balik tidak boleh lagi tinggal dalam satu lokasi yang sama. Ya, ini mungkin berkaitan tentang supaya tidak terjadi incest, Pak. Oh, ya, ya. Jadi ya. istilahnya supaya tidak jatuh cinta dengan saudara. Gitu, Pak. Jadi ini ya. Ya, secara konsep begitu. Ya. Nah, kalau kita melihat ruangan ini kan dibangunnya kan udah lama, ini kan kayak ruang-ruang ini kan apa ya Pak? Ini klasik banget gitu Ya, Pak. betul. Jadi ini adalah bagian tambahan dari Puro Mangkunegaran yang namanya adalah Pracimoyoso atau Pracimosono ya. Pracimo sendiri artinya sebelah barat karena mengacunya ini adalah Mangkunegaran ini yang terletak di bagian sisi baratnya. Dibangun tahun sekitar 1919 di era Mangkunegoro ke-7 sebagai bagian dari upaya beliau menghormati kedatangan dari mertuanya yaitu Ngarso Dalem Sultan Habib VII sekiranya akan rawuh atau datang ke Solo. Jadi memang ini kayak ruang tamu ngaten ya. Betul, ada Ya, ruang tamu, di sebelah kiri ada ruang makan, di sini ada ruang berhias macam fitting room, dressing room gitu Pak di dalam sini. Ya, ya. Bangunan ini cukup unik karena berbentuk segi delapan Pak. Jadi Oh iya, iya, oktagonal. Segi 8 betul. Nah, bangunan ini bertingkat 3, beratap tajuk, tapi yang paling unik adalah sebuah konstruksi yang namanya tiang gantung atau soko gantung. Jadi ini ada kayu yang jumlahnya 4. Ini sebetulnya posisinya adalah dia itu tidak menggantung, tapi sebetulnya menyangga atap. Ya, mungkin tiang itu biasanya dari bawah ke atas, tapi ini posisinya menggantung. Jadi ini arsiteknya bernama Insinyur Thomas Carson, arsitek yang sama yang membangun Pasar Gede Surakarta. Oh, jadi arsiteknya ini sama dengan yang membangun Pasar Gede Surakarta. Insinyur Thomas Carson. Nah, kalau yang di situ itu Nah, ruang ini apa? adalah kamar-kamar, Bapak. Oh, Jadi kamar-kamar. kamar sama dengan yang di sini. Jadi ini sebenarnya konsepnya adalah kamar tempat tinggal sehari-hari dari para putri kerajaan. Ya, ya, ya. Jadi mereka beraktivitas di sini, nanti oleh Kanjeng Gusti Mangkunegoro dipanggilkan guru yang mengajari mereka tentang beberapa keterampilan tentang kehidupan sekolah yang sekarang mirip dengan konsep Ya, homeschooling. ya. Jadi ini Kamar. taman-taman yang cukup asri, yang mana dalam kondisi sekarang atau hari ini sedang kosong, Pak. Oh. Tapi dalam kondisi tertentu mungkin akan penuh ya. Kemarin itu pas hari bulan Juni pada peringatan Malam Satu Suro, ini ruangan ini penuh karena ya? ditempati oleh dari bude-bude dari Kanjeng Gusti Mangkunegoro X Yang tidak tinggal di sini yang ya. tidak tinggal di sini. Jadi kalau
beliau itu rawuh ke Solo, datang ke Solo itu akan stay menginap Oh, di nginapnya sini. di Iya. kamar-kamar ini Iya, ya. termasuk kamar-kamar yang di sini. Ya. Jadi konsepnya memang bukan sebagai tempat tinggal permanen dari para putri, karena Ya. secara dulu tradisinya seorang putri kerajaan itu kalau sudah menikah, dinikahkan, dijodohkan, mereka kan akan keluar dari istana. Mengikuti suaminya, Mengikuti suaminya. Ya. Ya, jadi ini khusus untuk putri yang sudah akil balik tapi belum menikah. Ya. Pak, saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk eksplor wilayah Puro Mangkunagaran. Saatnya saya pamit undur diri, matur suwun, semoga sukses. Terima kasih sekali lagi Bapak, ya. sampun rawuh di Mangkunagaran, semoga lancar, Saya sukses. pamit, Pak, nggih. Terima kasih Pak, matur nuwun. Tribuners, itulah tadi ngobrol saya dan perjalanan mengunjungi kota Solo bersama dengan Mas Wali Kota Surakarta, Mas Respati Ardi. Dan saya juga sudah selesai untuk mengeksplorasi kondisi dan situasi di Puro Mangkunagaran, Kota Surakarta. Kita akan bertemu lagi, wawancara eksplor di tempat yang lain. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Apapun yang terjadi, jangan lupa tetap bahagia. Salam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.